Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Newsroom. Seperti yang kami sampaikan tadi, kalau kali ini kita akan membahas terkait dengan situasi banjir yang terjadi beberapa waktu lalu khususnya di DKI Jakarta. Ini kalau kita melihat sebelum terjadinya banjir yang melanda di Jabodetabek pada tanggal 1 Januari, sebenarnya kalau kita paham adalah awal pertengahan Desember sudah dihimbau begitu, sudah ada sedikit yang terlihat ada curah hujan yang tinggi, kemudian ada beberapa wilayah DKI Jakarta seperti di wilayah Jalan Sudirman, kemudian juga efek Sudirman juga ada beberapa kendaraan yang sudah terendam banjir seperti itu. Namun memang puncaknya ini tidak kita sangka terjadi pada awal tahun 2020. Kita akan membahas terkait dengan keselamatan, tapi kali ini saya tidak akan membahas terkait dengan keselamatan jiwa, karena yang kita akan bahas kali ini adalah terkait dengan keselamatan kendaraan pribadi kita. Ya, sudah hadir bersama saya siang hari ini Bapak Anondo Eko, Ketua IMI DKI Jakarta. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kemudian juga ada Bapak Taufik Rahman, Head of Technical Service Function Wahana. Terima kasih sudah hadir di Newsroom siang hari ini. Pak Eko dan juga Pak Taufik, ini kalau kita melihat Pak beberapa video viral beberapa waktu lalu di Instagram ya ataupun di YouTube begitu ya. Banyak sekali kendaraan-kendaraan. Ini saya tidak tahu nih apakah teknologi maju atau bagaimana nih, berjalan tapi tanpa awak ini kendaraannya, alias kena banjir begitu ya Pak ya. Ini saya mau lihat pandangan dari Bapak Eko dan juga dari Bapak Taufik Rahman dulu, silakan Pak Eko. Ya, baik. Kalau menyikapi dengan video-video yang viral setelah banjir ini beberapa hari ini, ya memang itu mereka terbawa oleh arus gitu loh, ya kan. Bukan berarti dengan teknologi, tapi ada juga dengan teknologi yang sekarang kendaraan sudah bisa berjalan sendiri dengan remote gitu. Tapi kalau bedanya ini kena banjir ini ya, bedanya kena banjir dan terbawa arus. Gitu. Baik, Pak Taufik bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya kalau melihat kondisi kemarin, musibah kemarin ya kalau misalkan sepeda motor, salah satu yang Mbak Eko tadi cerita memang kena arus Pak, nggak ada bisa motor jalan sendiri gitu ya, apalagi di atas air. Kalau kondisi kemarin ada motor-motor yang masih bisa masuk menerjang, ya mungkin masih di tingkat kewajaran ketinggiannya jadi sehingga kan menyebabkan motor mogok kan mungkin CVT-nya kerendam, businya kerendam, mufflernya kerendam, sehingga tidak bisa memfungsikan rangkaian mesin untuk maju gitu ya. Ya, sebenarnya kita sangat menyayangkan dengan adanya kejadian seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin kita butuh prepare yang lebih dalam lagi seperti itu ya. Nah, ini pasti akan menyebabkan beberapa dampak begitu terhadap kendaraan kita sendiri begitu ya Pak ya. Mungkin ada yang terkena banjir juga Pak Eko dengan Pak Taufik? Ada Pak, ada. Pak, ini kalau kita mau mengenal jenis kerusakan, ada tahapan seperti itu ya. Kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini kerusakan ringan, sedang, berat ini lebih ke bagaimana nih Pak? Silakan. Pak Taufik dari motor dulu lah. Dari sisi motor dulu gitu. Tadi tentang kerusakan ada tiga kerusakan sedang, menengah atau berat. Ya kalau yang mungkin kalau yang ringan hanya terendam air ya, itu cukup dengan pergantian atau kuras oli, tapi nanti kita lihat lagi apakah rangkaian spare partnya kena atau enggak gitu ya. Kalau ringan ini sebatas mana? Ringan ya cukup ganti kuras oli aja. Enggak, untuk ketinggian air biasanya merendam kendaraan sampai itu. Sampai merendam kendaraan kan air bisa masuk lewat knalpot gitu ya, itu lewat masuk, itu ujungnya biasanya kickstarter pun dia berat itu karena ada air itu salah satunya. Ya mungkin kalau misalkan salah satu ada pemirsa yang memang sudah terendam sampai sekarang masih belum diatasi, untuk mengeluarkan airnya cukup posisi ban belakang agak di bawah, jadi ban ke atas sehingga airnya keluar. Baru itu melakukan kuras oli ya. Kuras oli. Kalau memang sama sekali masih tidak bisa jalan, bisa dibawa ke bengkel-bengkel ahas jaringan kita di Jakarta dan Tangerang. Oke, untuk rusak berat bagaimana? Rusak berat sama sekali nggak bisa hidup, itu bisa jadi dari kelistrikan yang nggak bisa jalan, nggak bisa starter, itu sama sekali udah mogok parah Pak. Baik. Pak Eko? Ya, jadi menyikapi kalau untuk kendaraan roda 4 ya, jadi di sini sama kerusakan ringan, sedang dan berat. Gitu ya. Karena gini, mobil itu kan komponen jauh lebih banyak dari motor, di mana ada panel bagian khususnya interior. Jadi berendamnya pun juga tergantung tingkat tingginya air seperti apa. Kalau misalnya sedang-sedang aja kendaraan itu hanya terendam, tidak masuk ke ruang knalpot ataupun ke dalam kabin, mungkin itu hanya cuman bersih-bersih saja, ya kan? Tapi kalau udah masuk ke ruang knalpot ataupun ke dalam kabin, secara otomatis
ya harus dibongkar interiornya karena itu kan merupakan apa ya, menjadi basah dan lembab ya di dalam dan itu menimbulkan penyakit. Di sisi lain juga terhadap kendaraan menjadi korosi untuk di kemudian hari. Nah, kalau sampai yang dia terendam parah, mungkin juga penanganan tidak jauh berbeda dengan motor. Yang utama dia harus pengecekan oli, apakah olinya tercampur dengan air atau tidak. Nah, tetapi dalam hal ini biasanya banyak kesalahan itu dari manusianya sendiri. Human ya? Human error sendiri. Kenapa? Dia ngerasa panik, lihat banjir, dihidupin itu kendaraan. Yang paling penting jangan di starter. Ya, karena kendaraan itu hidup. Berapa rentan lama untuk kita tidak bisa menghidupkan kendaraan itu, Pak? Tergantung gini. Dihidupin dalam keadaan banjir pun juga sebenarnya tidak masalah. Selama air itu tidak masuk ke menggenangi dalam bukan ya? Tidak masuk ke ruang penyedot filter udara kendaraan. Karena itu kan sumber air masuk sehingga terjadi air masuk ke dalam komponen mesin. Nah, kalau bicara ke knalpot itu kan otomatis dia membuang, tapi kalau dia kerendam air akan mengenai ke bagian dalam. Jadi ada dua sektor yang harus diperhatikan kalau dalam kondisi banjir untuk kendaraan roda 4 ini. Jadi kalau misalnya dia hanya sebatas terendam setengah ban, tidak mengenai filter udara, itu sih mungkin tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya setelah kejadian banjir ini menimpa, yang namanya cairan-cairan itu wajib diganti. Baik itu oli mesin, oli transmisi. Karena kita tidak tahu apakah masuk ke dalam begitu ya Pak? Iya kan, karena gini, setiap ruang mesin baik mobil ataupun motor pasti ada lubang udara pembuangan untuk uap. Kan kita tidak tahu sealnya itu apakah masih bagus atau tidak sehingga meresap ke dalam. Nah, jadi langkah utama yaitu setelah pasca banjir ini ya satu yang utama kalau di mobil harus membuka interiornya dulu seperti apa. Apakah dalamnya menjadi kolam atau sudah meresap ya kan, itu yang harus dibuang. Kedua untuk penanganan mobilnya, kalau memang kemampuan kita tidak mengerti detail tentang kendaraan, jauh lebih baik telepon bengkel ataupun mobil kendaraan gendong untuk menyelamatkan evakuasi sehingga kerusakan yang timbul tidak menjadi parah karena ketidaktahuan kita. Gitu. Jadi banyak langkah-langkah dalam penanganan kendaraan bermotor ini gitu loh. Kalau memang kita kira-kira tidak yakin, jauh lebih baik teleponlah bengkel yang memang ahlinya gitu. Tapi kalau memang jangan kita kotak-katik sendiri, malah akhirnya malah menjadi fatal. Yang kasarnya tadi perbaikannya hanya cuman sedikit ringan karena ketidaktahuan kita menjadi berat. Kan ujungnya kita sudah kena musibah, meminimalkan pengeluaran kan harus berbagai cara juga kita meminimalkan juga. Kita akan berbincang terkait dengan bagaimana cara-cara penanggulangan ataupun perawatan yang lebih lanjut lagi begitu Pak Eko dan juga Pak Taufik ya. Tapi usai jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Newsroom.